Di tengah kota Jakarta yang padat dan sibuk, lahir sebuah ide revolusioner yang mengubah wajah transportasi Indonesia. Ya, itulah dia, Nadiem Makarim, seorang lulusan Harvard Business School melihat peluang di tengah kemacetan kota. Pada 2010, ia mendirikan Gojek, sebuah aplikasi yang awalnya hanya menawarkan layanan ojek online. Bermula dari alasan banyaknya pengemudi ojek yang menghabiskan waktu mangkal menunggu penumpang, sehingga karena keresahannya ini, Nadiem Makarim mulai melihat adanya peluang untuk mengembangkan layanan bagi pengemudi dan penumpang ojek. Dengan berbagai pertimbangan, Nadiem mulai mendirikan Gojek di tanggal 13 Oktober 2010. Keputusan ini yang akan membawa revolusi dalam industri transportasi di Indonesia. Nah, apa yang membuat Nadiem Makarim menarik untuk dianalisis? Dalam waktu kurang dari 1 dekade, ia berhasil mengubah startup sederhana menjadi dekakon pertama di Indonesia dengan valuasi lebih dari 10 miliar dolar. Lebih dari itu, Nadiem tidak hanya menciptakan perusahaan raksasa teknologi, tetapi juga mengubah landscape ekonomi digital Indonesia. Kisah Gojek bermula dari hanya 20 pengemudi saat itu. Selain itu, Gojek juga belum mengeluarkan aplikasi dan hanya mengandalkan call center. Lalu, di pertengahan tahun 2014, Nadiem Makarim mulai mendapatkan tawaran pendanaan. Dengan pendanaan yang ada, Nadiem mengambil langkah besar untuk meluncurkan aplikasi resmi Gojek yang tersedia pada Android maupun iOS pada tanggal 7 Januari 2015. Di tahun 2018, Gojek semakin naik daun, dan beberapa perusahaan besar seperti Google, PayPal, dan Facebook turut memberikan dukungan investasi kepada Gojek. Karir bisnis Nadiem ini membawanya masuk ke dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi majalah Globe Asia pada tahun 2018. Perubahan signifikan pertama yang dikelola Nadiem adalah digitalisasi transportasi ojek. Ini bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi juga transformasi sosial ekonomi yang mengubah ratusan ribu pengojek informal menjadi mitra yang terorganisir dan terdigitalisasi. Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam pertumbuhan pengguna Gojek dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Kesuksesan pertumbuhan pengguna Gojek didorong oleh transformasinya menjadi super app yang mengintegrasikan berbagai layanan esensial dalam satu aplikasi. Melalui kombinasi teknologi yang mudah digunakan, sistem pembayaran digital, dan jaringan mitra yang luas, menjadikan Gojek berhasil menjawab kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia. Menghadapi resistensi dari transportasi konvensional, regulasi yang belum siap, hingga persaingan dengan kompetitor, kepemimpinan Nadiem menunjukkan beberapa karakteristik kunci. Pertama, keberanian mengambil risiko yang terukur. Nadiem memulai bisnis yang belum ada regulasinya. Kemudian, adaptabilitas. Gojek terus berevolusi dari ojek online menjadi super app. Kemudian, pendekatan kolaboratif, yaitu Gojek bekerja sama dengan pemerintah dan pelaku usaha kecil. Yang terakhir, visi jangka panjang. Nadiem selalu melihat peluang ekosistem digital yang lebih besar. Kepemimpinan Nadiem dalam mengelola perubahan juga terlihat dari bagaimana ia menghadapi pandemi COVID-19, menggeser fokus Gojek untuk mendukung UMKM dan memastikan keamanan ekosistemnya. Di bawah kepemimpinan Nadiem, Gojek melakukan berbagai inovasi yang mengubah landscape bisnis digital. Yang pertama yaitu diversifikasi layanan, dari transportasi, kemudian berkembang ke pengiriman makanan, logistik, pembayaran digital, hingga pengiriman obat. Yang kedua yaitu super app strategy, yaitu menjadikan aplikasi all-in-one yang menggabungkan berbagai kebutuhan sehari-hari bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemudian inklusi digital, yaitu membawa teknologi ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM tradisional. Dan yang terakhir, fitur unggulannya yaitu GoPay, yang mempercepat adopsi pembayaran digital di Indonesia. Inovasi Gojek di bawah kepemimpinan Nadiem berpengaruh signifikan pada pasar, yaitu menciptakan ekosistem digital yang menghubungkan konsumen, merchant, dan penyedia jasa. Kemudian juga berpengaruh kepada ekonomi, yang berkontribusi lebih dari 7,1 miliar dolar ke ekonomi Indonesia. Kemudian masyarakat, dengan memberdayakan lebih dari 2 juta mitra driver dan ratusan ribu UMKM. Kemudian, budaya kerja, yaitu menciptakan budaya startup yang berani dan inovatif di Indonesia. Dari kepemimpinan Nadiem Makarim, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama yaitu solusi lokal untuk masalah lokal. Gojek berhasil karena memahami konteks spesifik yang terjadi di Indonesia.
Kemudian berpikir sistemik, melihat masalah transportasi sebagai bagian dari ekosistem yang lebih besar. Kemudian, bermitra, bukan bersaing. Memberdayakan mitra dengan sistem yang adil dan transparan. Selanjutnya, bertumbuh sembari memberi dampak, yaitu menyelaraskan pertumbuhan bisnis dengan dampak sosial. Dan yang terakhir, adaptasi berkelanjutan. Gojek terus berevolusi sesuai dengan kebutuhan pasar yang ada. Terdapat beberapa rekomendasi strategi untuk organisasi serupa. Yang pertama yaitu investasi pada pembelajaran berkelanjutan. Gojek terus belajar dan beradaptasi untuk memahami berbagai kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, ciptakan budaya tech for good. Kemudian, prioritaskan dampak jangka panjang. Selanjutnya, kombinasikan pendekatan data dan empati. Dan yang terakhir, kelola perubahan sebagai proses yang berkelanjutan. Nah, dari Gojek, kita dapat mempelajari bahwa kepemimpinan Nadiem Makarim menginspirasi generasi baru entrepreneur dan pemimpin Indonesia untuk berani berinovasi dan menghadapi perubahan sebagai peluang, bukan ancaman.